Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nadira Sari dengan NIM B94219076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang saya ambil dari MA Islamiyah Tanggulangin. Berikut pemaparannya. Baik, yang pertama yaitu sejarah berdirinya MA Islamiyah Tanggulangin. MA Islamiyah Tanggulangin adalah madrasah yang beralamatkan di Jalan Sumorame, Candi nomor 54 Sidoarjo. Madrasah ini dibawahi oleh Yayasan Pondok Pesantren, dan struktur yayasan ini ada mulai dari MI, MTS, dan MA. Awal mula berdirinya madrasah ini tahun 1994. Pada saat itu, tanah ini adalah tanah yang diwakafkan. Lalu masyarakat memilih tokoh masyarakat yaitu Kiai Haji Hasim Ahmad, yang biasa disebut sebagai Kiai Ahmad, untuk mengelola tanah ini menjadi masjid dan sarana pendidikan. Dan akhirnya berkembang pesat kurang lebih selama 27 tahun dan menjadi bawahan di Pondok Pesantren Islamiyah. Kemudian beliau meninggal dan sekarang digantikan oleh anaknya yaitu Hajah Anis Khoiriyah yang menjadi ketua Yayasan Islamiyah hingga sekarang. Struktur MA Islamiyah Tanggulangin. Struktur data guru dan data karyawan MA Islamiyah Tanggulangin terdapat ketua yayasan, lalu ada kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. Lalu di bawahnya ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, waka sarpras, bendahara, dan BP atau konseling. Lalu terdapat struktur tata usaha, komite madrasah, dan penasehat madrasah. Setelah itu, di bawahnya terdapat guru-guru yang mengajar dan siswi-siswi MA Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo. Nah, selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visinya di sini yaitu terbentuk siswa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan intelektual, berakhlak Islam, dan terampil yang positif. Misinya mengantarkan siswa mempunyai sifat agamawan yang mantap, mengantarkan siswa mempunyai komitmen dalam melaksanakan kehidupan beragama, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, budaya yang berpijak kepada dasar Islami, lalu mengembangkan kajian iptek, penelitian ilmiah, dan kutubus salaf, lalu terlatih dalam berperilaku Islami baik di madrasah maupun di luar madrasah, dan mempersiapkan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis. Kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Pembelajaran ini menggunakan sistem daring dan juga PTM. Untuk sistem pembelajaran yang daring dilakukan seminggu 3 kali, dan sempat beberapa minggu lalu hingga sekarang 60% madrasah sudah menjalankan sistem PTM dengan protokol kesehatan pemerintah. Guru dan siswa MA Islamiyah Tanggulangin ketika melakukan PTM juga sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Untuk tugas dan ujian menggunakan link Google Form yang diberikan guru dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan guru mata pelajaran masing-masing. Kendala yang sering terjadi kepada siswa-siswi adalah tidak bisa maksimal mengikuti pelajaran Google Meet ataupun Zoom karena fasilitas paket kuota internet yang tidak memenuhi. Lalu siswa sering tidak memahami materi yang diberikan juga. Kendala dalam guru sendiri yaitu tidak bisa memberikan pembelajaran yang intensif karena ada yang membutuhkan bimbingan dan pelajaran tertentu seperti kitab salaf ataupun pembelajaran matematika, fisika yang harus menerangkan di papan tulis. Selanjutnya yaitu analisis SW, yaitu strengths, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Di mana strength atau kekuatan dari MA Islamiyah Tanggulangin ini memiliki nilai madrasah terakreditasi A yang unggul mulai dari tahun 2005. Unggul juga dalam administrasi, manajemen, guru berpendidikan S1 dan S2, serta ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, futsal, bulu tangkis, banjari, kiroati, pencak silat, PMR, dan pencinta alam. Di madrasah memiliki
organisasi yang dimiliki, yaitu PPMI atau biasa disebut juga OSIS. Dan banyak terdapat murid-murid berprestasi di sini. Selain itu, MA Islamiyah mempunyai mata pelajaran yang unggul daripada sekolah-sekolah swasta yang lain, yaitu pelajaran salaf seperti pondok pesantren pada umumnya, yaitu ada usul fikih, fikih salaf, qawaidul fikih, tafsir, hadis, nahwu shorof, dan lain-lain. Selain itu, kekuatan dari MA Islamiyah ini memiliki biaya madrasah yang terjangkau untuk masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari MA Islamiyah Tanggulangin ini mempunyai lahan gedung yang sempit, jadi kurang memenuhi fasilitas seperti lapangan yang sempit karena dipergunakan juga untuk parkiran guru. Selain itu, tidak mempunyai masjid sendiri dikarenakan lahan yang dimiliki tidak terlalu luas seperti gedung yang sebelumnya, karena di MA Islamiyah ini baru saja menghadapi konflik masalah gedung wakaf atau gedung yang sebelumnya ini tidak bisa dipergunakan lagi dan diharuskan pindah ke gedung yang sekarang, dan gedung yang sekarang ini sudah berdiri milik MA Islamiyah sendiri. Selanjutnya yaitu opportunities, yaitu peluang. Peluang dari MA Islamiyah Tanggulangin selain dekat dengan rumah warga, jalan menuju ke sana juga mudah karena dekat dengan kota, jalan raya, dan mempunyai jalinan kerjasama lembaga dengan lembaga lain, yaitu seperti pondok pesantren di Ketegan Tanggulangin. Selain itu, hubungan madrasah dengan masyarakat juga sangat baik, seperti bekerja sama dalam lahan parkiran siswa, mengadakan baksos, dan sering menyumbang di masjid belakang madrasah yang dipergunakan oleh madrasah juga. Selain itu, peluang dari MA Islamiyah memiliki jangka waktu penerimaan peserta didik jauh lebih lama daripada sekolah negeri. Dan tradisi turun-temurun orang tua untuk menyekolahkan anaknya atau menyarankan agar saudara atau tetangga dapat bersekolah di tempat yang sama dengan anaknya ini. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman, di mana ancaman MA Islamiyah ini yaitu berhadapan dengan jalan raya, sehingga siswa harus berhati-hati jika menyeberang ataupun berjalan membeli makanan di depan sekolah. Ancaman lainnya yaitu lembaga pendidikan lain yang sejenis, seperti adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain atau sekolah swasta lain yang memiliki program-program unggulan yang tidak dimiliki oleh madrasah ini. Dan latar belakang sosial orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi ke bawah sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Hal ini tentunya mempengaruhi stabilitas madrasah ini. Selanjutnya adalah harapan kedepannya untuk MA Islamiyah Tanggulangin. Harapannya yaitu membangun gedung unit 3 dalam perkembangan MA Islamiyah Tanggulangin dan lebih strategis lagi dari gedung unit 1 dan unit 2, di mana unit 1 ini adalah unit induk untuk MI dan MTS, dan unit 2 yaitu gedung MA Islamiyah yang sekarang ini. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja guru di samping dari program pemerintah, yaitu guru sertifikasi yang melakukan pelatihan-pelatihan dari pemerintah yang nantinya mendapat tunjangan dari pemerintah. Maka guru-guru ini diharapkan untuk menempuh pendidikan S2 selanjutnya. Guru-guru di madrasah ini hampir ada 12 guru dari 40 guru yang sertifikasi. Sisanya pelatihan workshop, MGMP, Depak, dan Kemenak. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.